Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada Dars Tadwini Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir insyaAllah yang akan diampu oleh Al-Ustadz Fatan Amin, hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Gimana kabar antum, sehat juga ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustadz Fatan Amin, hafizahullah ta'ala, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamul atammanul akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mensyukuri setiap nikmat yang diberikan kepada kita. Ialah Allah yang telah menciptakan kita, telah memberikan kita berbagai rizki, dari mulai rizki hidayah, dan juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa bertemu di majelis yang meskipun sederhana ini, namun semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umatnya menuju zaman yang penuh dengan sunnahnya, dan juga semoga salawat tersebut juga tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amma ba'd, marhaban bitullabil ilm. Selamat datang para ikhwah dan akhwat sekalian di pertemuan terakhir pada daurah kitab Tadwinus Sunnah ini, ya, kitab yang membicarakan tentang sejarah penulisan hadis dan juga bercerita tentang macam-macam penulisan hadis. Dan kita sudah sampai pada pertemuan yang terakhir insyaallah taala, dan kita masuk pada pembahasan kitab Kutubul Atraf. Ya, Kutubul Atraf. Kemarin terakhir sampai Gharibul Hadis, ya, yaitu kitab yang berbicara tentang kata-kata yang asing dalam hadis, ya, kata-kata yang asing dalam hadis ataupun Al-Qur'an. Ya, sekarang kita masuk kepada Kutubul Atraf. Ya, Kutubul Atraf. Adapun makna daripada Kutubul Atraf ini adalah ta'rifuha, berkata penulis rahimahullah, ta'rifuha hiya al-kutub allati yaqtasiru fiha ala dzikri tarafil hadithi ad-dali ala baqiyatihi ma'al jam'i li asanidihi. Jadi Kutubul Atraf adalah kitab yang berisikan ujung-ujung hadis. Ya, jadi hadisnya ini cuma disebutkan awalnya aja, ya, bagian awalnya aja. Yang mana awalnya ini yang akan menunjukkan atau mengisyaratkan keseluruhan hadisnya. Ya. Dan kemudian setelah membawakan potongan awal dari hadis tersebut, membawakan juga sanad-sanad dari hadis tersebut. Nah, jadi misalnya contohnya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah rasulih sampai akhir hadis, ya, ini panjang ya. Nah, Kutubul Atraf ini hanya menyebutkan awal hadisnya aja. Innamal a'malu binniyat, cukup. Ya, yang mana awal hadis ini akan menunjukkan, ya, orang-orang yang sudah hafal tentunya hadis, ya, maka dia akan tahu kelanjutan dari hadis ini. Innamal a'malu binniyat aja. Nah, kemudian dia akan menyebutkan sanad-sanad dari hadis ini. Misalnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, ya, dari jalur misalnya Alqamah, dari siapa, dari fulan dari Umar bin Khattab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imma ala sabilil isti'ab atau ala jihati taqayyudi bi kutubin makhsusah. Ya, Kutubul Atraf ada yang maksudnya adalah mau menyebutkan semua hadis yang ada. Ya, ala sabilil isti'ab. Isti'ab itu artinya penyeluruhan, artinya mau menyebutkan semua hadis yang ada. Au ala jihati taqayyud bi kutubin makhsusah, atau dengan maksud, ya, mengumpulkan hadis-hadis dalam kumpulan kitab-kitab tertentu. Ya, misalnya ka Atrafis Sahihain li Abi Mas'ud, seperti misalnya kitab Atraf untuk hadis-hadis yang ada dalam Sahihain, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau Atraf untuk Kutubus Sittah misalnya, ya, seperti miliknya Al-Mizzi, ya. Jadi dia menyebutkan potongan-potongan awal hadis, ya,
kemudian menyebutkan sanad-sanadnya. Jadi hadis-hadis yang ada dalam kutubus sittah misalnya. Ya, ini fungsinya biasanya untuk murojaah. Ya, ini untuk murojaah. Atau mungkin kalau zaman sekarang seperti fihris atau seperti daftar pustaka. Ya, kalau dulu mungkin nggak ada daftar pustaka, bukan daftar isi seperti daftar isi. Jadi dulu nggak ada daftar isi. Nah, dulu orang-orang pakainya kutubul atraf. Ya, kutubul atraf. Jadi untuk melihat ya keseluruhan kitab-kitab hadis, namun hanya awal-awalnya saja. Ya, seperti daftar isi ya. Kalau sekarang seperti daftar isi. Nah, jadi itu adalah kutubul atraf, yaitu kitab yang hanya menyebutkan potongan awal hadis, yang mana potongan awal hadis ini akan mengisyaratkan kelanjutan dari hadis tersebut. Tentu saja bagi yang sudah membaca atau yang sudah menghafalkannya, kemudian dia mengumpulkan sanad-sanad ya dari hadis tersebut. Ya, jadi inamal amalu binniyat misalnya, dia akan kumpulkan tuh. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Mirip seperti kutubul takhrij. Mirip seperti kutubul takhrij, hanya saja kutubul atraf hanya menyebutkan awal dari hadisnya saja, potongan awal dari hadisnya saja. Dan ini sangat berfaedah sekali ya, karena terkadang seseorang itu sulit untuk mencari sebuah hadis. Ya, kalau sekarang kan mudah ya, ada komputer, Google bisa di search. Kalau dulu nggak ada. Nah, mereka biasanya mencari ke kutubul atraf. Misalnya mereka mendengar sebuah hadis dan mereka tahu hadis ini dikeluarkan oleh siapa dan di sanad yang mana. Maka mereka biasanya menuju ke kutubul atraf, mencari awal hadisnya. Misalnya mereka mendapatkan hadis kalimatani khafifatani ala lisani. Ya, mereka cari di mana nih hadis ini? Nah, mereka cari ke kutubul atraf. Dilihat ya, oh ternyata hadis ini ada di Sahih Bukhari misalnya, di bab sekian dari bab sekian misalnya. Maka mereka akan merujuk ke kitab tersebut. Ya, seperti daftar isi lah kalau zaman sekarang. Adapun contoh dari kutubul atraf ini ya banyak sekali ya, diantaranya ada Atraful Kutubus Sittah As-Sahih wa Sunan Al-Hafidz Abdul Fadl Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi yang dikenal dengan Ibnul Qaisarani. Ini atraf untuk hadis-hadis yang ada dalam Al-Kutubus Sittah. Ya, Al-Kutubus Sittah yang dikarang oleh Ibnu Al-Qaisarani Al-Mutawaffa sanah 507 Hijriyah yang wafat pada tahun 507 Hijriyah. Yang kedua, ini yang lebih masyhur lagi, yaitu kitab Tuhfatul Ashraf. Kitab Tuhfatul Ashraf bima'rifatul atraf yang dikarang oleh Al-Hafidz Al-Mizzi. Ya, Jamaluddin Abul Hajjaj Yusuf ibn Abdurrahman Al-Mizzi. Ya, beliau adalah penulis kitab Tahdzibul Kamal juga ya, yang sangat terkenal sekali. Dan beliau wafat pada tahun 742 Hijriyah. Dan ini merupakan kitab yang sangat besar sekali, ya, Tuhfatul Ashraf ini sangat besar sekali. Matbu' ya, tercetak dalam 14 jilid, dalam 14 jilid. Ya, bayangin ini bahkan cuma ujung-ujungnya ya, tapi 14 jilid. Ya, karena beliau mengumpulkan sanad-sanad dari setiap hadis tersebut. Nah, adapun maudhu' kitabihi, adapun isi bahasan kitabnya adalah i'adatu tartibi ahaditsil kutubus sittah wa ba'd lawaqihiha ala al-atraf. Jadi dia mengumpulkan ya atraf kutubus sittah. Ya, kutubus sittah. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah, ya, ke-6 kitab ini. Dan juga ada kitab-kitab tambahan ya. Karena lupa kitab apa saja yang menjadi tambahannya, itu juga dimasukkan ke dalam Kutubul Atraf yang ditulis oleh Al-Mizzi yang berjudul Tuhfatul Ashraf bima'rifatil atraf. Ya. Adapun manhajul Mizzi fi hadzal kitab, adapun model penulisan ya, atau karakter penulisan Al-Mizzi dalam kitab ini, yang pertama, qasama al-muallif rahimahullah jami'a ahadits al-kutubus sittah musnadaha wa mursalaha wa adadaha 19.595 hadis ma'al mukarrar ila 1395 muslim minha mansuban ila sahabat rijal misan radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi beliau rahimahullah mengumpulkan semua hadis-hadis kutubus sittah. Mengumpulkan semua hadis-hadis kutubus sittah ya. Kalau digabungkan ya hadis-hadis kutubus sittah itu berjumlah 19.595 hadis. Ini dengan pengulangan ya, dengan pengulangan. Adapun tanpa pengulangan ya. Ma'al mukarrar ila tanpa pengulangan di sini enggak disebutkan ya. Ila sebutkan minha mansubun ila sahabah ya. Nah, kemudian hadis-hadis tersebut beliau susun berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis. Jadi ini mirip dengan musnad ya. Cara urutan babnya itu seperti musnad. Jadi diurutkan berdasarkan sahabat.
Ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi diurutkan berdasarkan sahabat, ya berdasarkan sahabat. Murattaban asma'ahum ala hurufil mu'jam 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabatnya ini diurutkan berdasarkan abjad. Ya, berdasarkan abjad. Misalnya alif dulu ya, siapa dari alif misalnya Abu Hurairah. Ya, kemudian siapa lagi ya, misalnya Abu Bakar dan lain sebagainya. Kemudian ba, jim dan sebagainya. Jadi pertama hadis-hadisnya diurutkan berdasarkan sahabatnya dulu, kemudian sahabatnya itu diurutkan berdasarkan abjad. Kemudian yuqassimul mu'allif at-tarajum ala hurufil mu'jam. Nah, kemudian hadis-hadisnya itu diurutkan berdasarkan huruful mu'jamnya. Ya, berdasarkan abjad. Misalnya hadis yang diawali dengan alif, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang diawali dengan ba, kemudian dengan jim, seperti itu. Ya, tapi beliau juga punya model urutan yang berbeda. Ya, terkadang walahu taqsimun akhar lima ruwiyati kulli tabi'iyyin tahta kulli sahabiyyin muktsir. Idza kasrati riwayat an dzalika tabi. Tapi kalau misalnya seorang sahabat itu ya, dia merupakan sahabi yang muktsir, ya, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Misalnya hadisnya banyak, seperti Abu Hurairah misalnya, hadisnya banyak. Ya. Maka akhirnya beliau mengurutkan juga tabi'in yang meriwayatkan hadis dari sahabat tersebut. Ya, misalnya Abu Hurairah itu banyak yang meriwayatkan. Ada Abu Salamah, misalnya ada Muhammad bin Sirin, ada siapa lagi, banyak. Ya, maka beliau juga membuat subbab baru, yaitu tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat yang muktsir ini. Muktsir itu artinya yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Yang banyak meriwayatkan hadis. Ila kasrati riwayat an dzalika at-tabi. Dan juga kalau tabi'innya memang banyak, ya. Kalau tabi'innya memang banyak meriwayatkan hadis. Kalau tabi'innya juga mukil, ya sedikit meriwayatkan hadis, maka dia tidak membuat subbab baru. Haitsu yaqsimuha ala tarajumi man yarwi anhu min atba'i tabi'in. Nah, kalau misalnya tabi'innya juga muktsir, jadi misalnya tadi Abu Hurairah tuh riwayatnya banyak, ya. Kemudian tabi'innya ya muridnya, ya tabi'innya misalnya di sini Abu Salamah. Abu Salamah itu banyak ya, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ya, anak dari sahabat Abdurrahman bin Auf, itu dia muridnya banyak dan marwiyatnya artinya hadis-hadis riwayat-riwayatnya itu banyak. Akhirnya beliau membuat subbab baru lagi, yaitu atba'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan hadis dari tabi'in tersebut, dari Abu Salamah tersebut misalnya. Jadi ada lagi subbab lagi. Jadi seperti itu cara penulisan kitab ini, yaitu Tuhfatul Asyraf. Wa idza wajada ahadun min haula'i al-atba' mimman lahu iddatu talabith yaruna anhu qassama marwiyatahu taqsiman rabi'an ala tarajim. Dan begitu seterusnya. Ya, kalau intinya kalau misalnya ada perawi yang memang banyak riwayatnya, maka Al-Mizzi penulis akan membuat subbab baru ya dari bab tersebut, ya berisikan murid-murid yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Contohnya misalnya di sini ada Hammad bin Salamah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Jadi sahabatnya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Maka dia memberikan subbab lagi, ya tabi'in yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, ada Abu Salamah. Abu Salamah merupakan tabi'in dan beliau banyak meriwayatkan hadis juga. Akhirnya beliau membuat subbab baru lagi, ya, yaitu atba'ut tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Salamah. Ada Muhammad bin Amr, begitu lagi ada Hammad bin Salamah, dan begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Ini adalah Tuhfatul Asyraf. Ini sangat kitab yang sangat terkenal sekali dan sangat sering digunakan oleh para ulama dalam mencari hadis, ya. Nah, kalau sekarang mungkin lebih banyak melalui ini ya, apa namanya, barnamij atau aplikasi-aplikasi, ya. Alhamdulillah sekarang di era digital seperti ini ya, ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sangat bagus ya untuk mencari hadis. Ya, di antaranya nanti kita akan belajar, ada juga seperti kitab Maktabah Syamilah, ya, Maktabah Syamilah ada di laptop juga ada, di handphone juga ada, Maktabah Syamilah juga ada, Al-Kutubut Tis'ah, ya ini di HP juga ada. Ada juga Jami' Khadimul Haramain, yaitu apa namanya juga merupakan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari hadis dengan mudah. Ya. Kalau dulu ya nggak ada, ya dulu makanya ini yang digunakan adalah Kutubul Atraf, ya apa namanya, yang mengumpulkan hadis-hadis yang banyak, namun hanya disebutkan ujung-ujungnya aja, ya, sehingga memudahkan untuk mencari hadis yang diinginkan. Kemudian kitab yang kedua, yang model penulisan yang kedua itu Kutubut Takhrij. Ya, Kutubut Takhrij. Kutubut Takhrij. Apa itu Kutubut Takhrij? Makna dari at-takhrij adalah ikhrajul muhadditsi al-haditsa min butunil ajza'i wal masyikhati wal kutubi wa nahwiha.
wa siyaqiha min marwiyati nafsihi aw ba'di syuyukhihi aw aqranihi wa nahwi dzalik. Wal kalamu 'alaiha wa 'azwiha liman rawaha min ashabil kutubi wad dawawin. Jadi kutubut takhrij atau takhrij itu proses takhrij. Jadi takhrij ini sebuah proses ya. Apa itu proses takhrij? Proses takhrij adalah ketika seorang muhaddits, seorang ahli hadis itu meneliti sebuah hadis. Ya, meneliti sebuah hadis. Beliau meneliti apa? Meneliti siapa yang mengeluarkan hadis ini. Maka mereka ya para peneliti ahli hadis ini mereka meneliti, mencari dari kitab-kitab yang asli, dari butuni al-ajza, dari kitab-kitab apa namanya yang menjadi usul ya, seperti Kutubus Shihah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Musnad Abu Dawud At-Tayalisi, kitab-kitab Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan sebagainya. Jadi ketika misalnya ada sebuah hadis ya yang dibawakan ya, kemudian dia mencari nih siapa aja yang mengeluarkan hadis tersebut dari para ulama. Ya, tentu saja dari kitab-kitab yang dikategorikan sebagai usul, yang sebagai pokok atau induk, ya kitab-kitab induk. Nah, kemudian mereka biasanya melihat ya hadis ini. Lafaz-lafaznya itu apa aja. Misalnya ada perbedaan-perbedaan lafaz, maka dia kumpulkan. Ya. Di riwayat ini perbedaannya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian dilihat juga sanadnya. Ya, siapa ya yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Karena nanti biasanya sanad itu berkumpul banyak gitu ya. Karena sebuah hadis biasanya memiliki banyak riwayat. Nanti akan berkumpul dan dilihat tuh. Siapa yang jadi dikategorikan namanya madarul isnad. Ini istilah baru ya, madarul isnad. Madarul isnad itu adalah ketika sebuah sanad itu berkumpul di satu orang. Nah, karena marwah itu banyak, nanti berkumpul di satu orang. Ini mungkin Anda coba lihat, kasih lihat ya. Di contoh yang kemarin misalnya. Nah, ya ini lihat di sini riwayatnya banyak. Itu hadis tapi riwayatnya banyak. Ya dari Ibnu Umar misalnya. Nah, ini berkumpul ujung-ujungnya adalah ke Imam Nafi'. Ya. Nah, Imam Nafi' itu dikategorikan sebagai madarul isnad. Yaitu orang yang menjadi tumpuan isnad, yang mana riwayat-riwayat itu berkumpul kepada orang tersebut. Nah, ini dinamakan dengan madarul isnad. Nah, jadi ketika seorang mentakhrij sebuah hadis, maka ia akan kembali kepada kitab-kitab yang usul ya. Mereka akan kembali ke Sunan An-Nasai, Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Ahmad dan semua kitab-kitab yang lain. Sangat banyak sekali ya. Kitab-kitab hadis itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Nah, kemudian dia membawakan jalur sanadnya ya, seperti ini, dibikin seperti ini, dibikin yang namanya syajaratul isnad, pohon sanadnya. Kemudian dilihat siapa yang menjadi madarul isnad. Ya, oh ternyata sini Imam Nafi' yang menjadi madarul isnad. Kemudian dilihat ya apa namanya perawi-perawi hadis ini, apakah perawinya thiqah atau enggak? Ya, mana riwayat yang memiliki perawi-perawi yang thiqah, mana yang enggak? Ya, itu namanya proses takhrij. Ya, proses takhrij. Wal kalamu 'alaiha wa azwa liman rawa min ashabil kutub sittah wad dawawin. Dan juga ya meneliti tentang sanadnya ya, apakah ini nanti setelah dikumpulkan kemudian dipelajari dan diteliti akhirnya diberikan hukum. Ya, apakah hadis ini merupakan hadis yang sahih atau hadis yang hasan atau hadis yang dhaif, tergantung dari situasi atau kondisi dari sanad yang ada dalam hadis tersebut. Nah, ini adalah takhrij. Nah, kutubut takhrij adalah kitab yang berisikan takhrij, proses takhrijnya dilakukan oleh para ulama. Yang dilakukan oleh para ulama. Jadi misalnya, biasanya takhrij ini dia disandarkan atau berkaitan dengan sebuah kitab tertentu. Nanti kita akan bahas contohnya misalnya Al-Mughni, ya punyanya Al-Iraqi, ya Zainuddin Al-Iraqi, Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Beliau mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin, ya Ihya Ulumuddin. Ya. Nah, dari Ihya Ulumuddin ini kan ada beberapa hadis yang terdapat dalam kitab tersebut. Nah, Al-Iraqi melihat kepada kitab tersebut, ya, melihat kepada hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut. Kemudian beliau mentakhrij setiap hadis yang ada dalam kitab tersebut. Ya. Ada hadis misalnya satu hadis yang pertama misalnya, kemudian beliau takhrij. Beliau meneliti setiap hadis yang ada dalam kitab tersebut. Terus begitu sampai hadis yang terakhir. Jadi itu dinamakan dengan kutubut takhrij. Kemudian penulis mengatakan wala yashukku ahadun fi faidatit takhrij. Dan tidak ada yang meragukan tentang faedah dari proses takhrij ini. Idh la yasughu li talibil ilmi wala siyamal mutakhassis fil hadithi an yarwiya hadithan illa ba'da ma'rifati man akhrajahu minal a'immah wa martabatahu minas sihhati aw adamiha. Kenapa penting? Ya, karena
tidak pantas bagi seorang thalibul ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, apalagi yang mutakhasis, yang memang seorang yang spesialis di bidang hadis, untuk meriwayatkan sebuah hadis kecuali setelah dia mengetahui siapa yang mengeluarkan hadis tersebut dari para imam-imam. Ya, hadis ini misalnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Dan juga setelah ia mengetahui derajat kesahihan atau tidaknya. Jadi nggak mungkin seorang penuntut ilmu nggak boleh ya dia meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis sampai dia tahu ya siapa yang mengeluarkan hadis ini dan bagaimana kondisi sanadnya. Apakah sanad tersebut merupakan sanad yang sahih atau yang dhaif? Karena dalam meriwayatkan hadis kita harus hati-hati. Ya, apalagi dalam media sosial misalnya, atau ketika kita berkhutbah misalnya, ya ketika khutbah Jumat atau ketika mengisi kajian, kita harus hati-hati dalam membawakan hadis. Apalagi di sosial media yang sekarang sangat mudah sekali. Jangan asal share mengenai hadis. Ya, karena kita harus tahu dulu apakah yang kita share itu hadis yang sahih atau hadis yang dhaif. Jangan sampai kita meng-share hadis yang dhaif bahkan hadis yang palsu tanpa kita ketahui. Karena itu pun termasuk dalam dosa juga. Ya. Kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meriwayatkan hadis dariku, yaitu hadis Nabi SAW, yura annahu kadzibun, dia mengira ya bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dusta. Ya, mengira artinya dia belum pasti tahu ini hadis yang sahih atau enggak, masih ragu. Ya, maka kata Nabi SAW, fa huwa ahadul kadzibain. Maka dia sama saja seperti orang yang berdusta. Ya, dia termasuk dari salah satu orang yang berdusta. Ya, maka ketika kita meriwayatkan hadis, ya kita mendapatkan sebuah hadis, jangan langsung di-share. Lihat dulu, ya benar nggak nih hadisnya sahih? Lihat dulu. Oh, kalau ini sahih dari saya misalnya diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim misalnya, udah, berarti itu hadis yang sahih. Kalau enggak, maka kita harus lihat dulu. Ya minimal kita lihat siapa yang mensahihkan hadis ini. Ya, apakah Syekh Al-Albani misalnya mensahihkan hadis ini atau imam-imam yang lain yang mensahihkan hadis ini, barulah kita share ya kalau memang hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Kalau enggak, jangan. Yang lebih baik main aman gitu ya dibandingkan mendapatkan dosa meriwayatkan hadis yang palsu atau hadis yang dhaif apalagi hadis yang palsu. Waliyadzubillah. Inilah pentingnya proses takhrij untuk meneliti hadis ya, kesahihan hadis. Adapun contoh dari kutubut takhrij ini, yang pertama ada kitab Nasbur Rayah ya Hadits Al-Hidayah. Jadi ada kitab namanya Al-Hidayah. Ini kitab apa namanya? Kitab fikih Hanafi kalau nggak salah. Ya, ini kemudian hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Hidayah ini ditakhrij oleh Al-Imam Az-Zailai. Ya, Al-Imam Az-Zailai dan dinamakan dengan Nasbur Rayah li Hadits Al-Hidayah. Al-Hidayah ini milik Al-Marghiyani. Ini salah seorang fakih Hanafi kalau nggak salah ya, fikih Hanafi. Kemudian ada juga kitab tadi Al-Mughni an Hamil Asfari fil Asfari fi takhriji ma fi Ihya Ulumuddin min al-akhbar. Jadi ini takhrij dari kitab Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal sekali ya. Yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Nah, kitab Ihya Ulumuddin ini sebenarnya ya banyak sekali hadis-hadis yang lemah di dalamnya dan bahkan palsu ya di kitab Ihya Ulumuddin ini, sehingga perlu kita meneliti kembali hadis-hadis dari kitab tersebut. Oleh karenanya Imam Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi membuat takhrij terhadap kitab tersebut ya, dan beliau namakan dengan Al-Mughni ya, yang dikarang oleh Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi yang wafat pada tahun 806 Hijriah. Wa huwa matbu'un bihamish lih. Dan ini terkadang ya, ini kitab Al-Mughni ini matbu'un bihamish lih ya. Dia dicetak tapi tidak dalam sebuah kitab yang terpisah. Ya, terkadang ini dia dimasukkan ke dalam footnote yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi terkadang ada beberapa kitab yang dia tidak dicetak secara sendiri, terpisah. Tapi dia biasanya dimasukkan ke dalam cetakan sebuah kitab yang lainnya. Contohnya misalnya ini Ihya Ulumuddin, kemudian di footnote-nya itu ada kitab Al-Mughni ini, yaitu takhrijnya Al-Hafidz Al-Iraqi terhadap kitab Ihya Ulumuddin ini. Nah, ini suatu inovasi yang sangat bagus juga ya, sehingga kita tidak perlu membeli dua kitab, cukup satu kitab aja tapi udah terkandung di dalamnya dua karya tulis sekaligus. Ada juga kitab yang lainnya At-Talkhis Al-Habir ya, takhrij Ahadits Al-Wajiz Al-Kabir. Ya, Al-Wajiz Al-Kabir ini kitab yang dikarang oleh Ar-Rifai. Nah, kemudian ditakhrij oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dan beliau namakan At-Talkhis Al-Habir.
Ada juga Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manarus Sabil. Ya, Manarus Sabil ini kalau nggak salah syarah dari dalil. Itu kemudian ditakhrij oleh Syekh Al-Albani, Syekh Nasruddin Al-Albani. Dinamakan dengan Irwaul Ghalil. Irwaul Ghalil. Ya, kira-kira seperti itu pembahasan tentang kutubut takhrij. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah kutubuz zawaid. Ya, kutubuz zawaid. Apa itu zawaid? Ini kemarin kita sudah bahas sedikit ya, zawaid itu apa? Zawaid itu adalah hadis-hadis yang tambahan ya dari sebuah kitab terhadap kitab-kitab yang lain. Misalnya tadi ya kemarin kita bahas tentang zawaidnya Ibnu Majah. Ya, hadis-hadis tambahan yang ada dalam Ibnu Majah yang belum pernah direwayatkan oleh kitab-kitab yang lainnya. Nggak pernah diriwayatkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi ataupun Nasai. Jadi ini adalah hadis-hadis tambahan ya yang belum direwayatkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Maka kutubuz zawaid adalah hiya al-kutub al-musannafat allati tu'na bi jam'i zawaid kutubin muayyanah kal masanidi wal ma'ajimi ala kutubin makhsusah min ummahati kutubil hadis kal kutubis sittati wa musnad Ahmad wa Sahih Ibnu Hibban wa karim. Jadi kutubuz zawaid ini adalah kitab yang yang memperhatikan atau mengumpulkan ya, yang mengumpulkan zawaid ya, sebuah kitab atas kitab-kitab yang lain. Ya, kayak tadi ya contohnya misalnya zawaidnya Ibnu Majah atas Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau atas kutubus sittah. Ya. Jadi zawaid itu adalah hadis-hadis tambahan, ya, hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh kitab-kitab yang lain. Ya, seperti itu. Ahamiyatul kutub az-zawaid wa fawaidiha. Pentingnya kitab zawaid ini adalah yang pertama inna hadhil kutub takunu mawsu'an hadithi idza dhamma ba'dahu ila ba'din. Nah, pentingnya adalah kitab zawaid ini akan menjadi ensiklopedia hadis. Jadi enak, misalnya gini, kita mulai dari misal Sahih Bukhari. Kemudian kita nggak usah beli Sahih Muslim lagi, kita beli aja zawaidnya Sahih Muslim atas Bukhari. Ya udah tinggal tambahin hadis-hadis yang menjadi tambahan aja, yang tidak berulang. Kemudian masukin lagi Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, ya. Terus dilihat zawaidnya atas kedua kitab yang sebelumnya. Kemudian masukin lagi Tirmidzi, ya. Kemudian masukin lagi Abu Dawud, An-Nasai. Kemudian masukin lagi Ibnu Majah. Sehingga dengan memasukkan zawaid ini kita menjadi punya ensiklopedia hadis, ya. Mengumpulkan semua hadis-hadis tanpa ada pengulangan. Ini lebih enak, ya, lebih enak. Anda lupa ada salah seorang ulama, Anda lupa siapa. Jadi beliau mensyarah zawaid setiap kutubus sittah. Ya, jadi dia yang tidak menuliskan syarah semua kitab-kitab sahih kutubus sittah semuanya, tapi enggak. Beliau mensyarah sahihain terlebih dahulu, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terlebih dahulu. Kemudian beliau mensyarah zawaid dari setiap kitab yang setelahnya. Ya, jadi beliau nggak perlu mensyarah lagi hadis yang sama lagi enggak. Beliau hanya mensyarah zawaidnya aja. Hadis-hadis yang tambahan aja yang belum diriwayatkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Ini bagus banget. Ya, jadi meskipun syarah dari semua kutub sittah tapi menjadi ringkas karena yang disyarah hanyalah zawaidnya aja. Dan juga di antara fungsi atau faedah dari zawaid ini adalah inna hadhihi zawaid tufidu fi ma'rifatil mutaba'at wasyawahid wal wuquf ala turuqi ba'dil hadits allati laula kutubuz zawaid lam tamakkanna min ma'rifatiha imma li dhaya'i usuliha aw li su'ubatil usul ilaiha. Nah, ini pentingnya juga dia akan memberikan kepada kita jalur-jalur sanad yang lain, mutaba'ah wasyawahid. Ini adalah jalur-jalur sanad dari hadis yang sama dan juga turuq ba'dil hadits, ya, jalur-jalur sebagian hadis yang kalau tidak ada kutubuz zawaid kita nggak mungkin bisa mengetahui hadis-hadis tersebut. Jadi kadang gini, ada sebuah kitab yang dia hilang, kitab ini hilang, mungkin karena terbakar atau dicuri atau hilang, pokoknya kitab ini hilang dari peradaban gitu ya. Tapi kadang-kadang zawaidnya ada, ya, zawaidnya itu ada. Anda lupa contohnya apa, tapi terkadang seperti itu. Ada yang kitab aslinya ini hilang, tapi ada kitab zawaid yang ditulis oleh ulama setelahnya dan ini ada. Nah, sehingga faedahnya apa? Kita menjadi bisa tetap mengambil hadis-hadis dari kitab yang asli yang hilang tersebut dengan menukil dari kitab zawaidnya. Nah, ini adalah faedah yang sangat bagus sekali juga. Ya, seperti itu. Adapun contoh dari kutub zawaid yang pertama ada Ghayatul Maqsad fi Zawaidil Musnad, ya. Jadi ini zawaid Musnad Imam Ahmad. Ya, Anda nggak tahu nih dia zawaid terhadap apa? Sebenarnya seperti kutubus sittah ya.
yang dikarang oleh Al-Haythami, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haythami. Ada juga Kashful Astar ala Zawaid al-Bazzar. Ya, ini milik Al-Haythami juga. Jadi ini zawaidnya Musnad Al-Bazzar. Jadi ada namanya Musnad Al-Bazzar yang dikarang oleh Imam Al-Bazzar. Ini adalah kitab Zawaid Al-Bazzar ala biasanya ala Al-Kutubus Sittah atau ala As-Sahihain. Ini juga ada yaitu bi'a fi arba'in mujalladat, dicetak dalam 4 jilid. Ada juga Majma'ul Bahraini fi Zawaidil Mu'jamaini. Ya. Jadi ini adalah Zawaid Al-Mu'jamain. Ada 2 kitab mu'jam. Ya, namanya Al-Mu'jam As-Saghir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Keduanya milik Al-Imam At-Tabrani. Ini juga dikarang oleh Al-Imam Al-Haythami. Ya, wadhil murad bi Zawaid Al-Alam. Oh, ini benar ya. Jadi ini ala Kutubus Sittah. Ya, jadi hadis-hadis tambahannya 2 kitab ini atas Kutubus Sittah. Ya, jadi ada Mu'jam As-Saghir, ada Mu'jam Al-Awsat. Dua-duanya milik Tabrani. Kemudian Al-Haythami ini melihat apa saja zawaid-zawaid yang ada dalam 2 kitab ini atas Kutubus Sittah. Ya, hadis-hadis yang tidak ada di Kutubus Sittah, namun ada di kedua mu'jam ini. Ya, dinamakan dengan Majma'ul Bahrain fi Zawaidil Mu'jamain. Ada juga Zawaidul Bazzar ala Al-Kutubus Sittah wa Musnad Ahmad yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi ini 2 kitab sekaligus ya. Al-Bazzar, ini Al-Bazzar, jadi zawaidnya Musnad Al-Bazzar terhadap Kutubus Sittah dan Musnad Imam Ahmad. Ya, jadi hadis-hadis yang ada dalam Musnad Al-Bazzar namun tidak ada dalam Kutubus Sittah maupun Musnad Imam Ahmad. Yang dinamakan dengan Zawaidul Bazzar Al-Kutubus Sittah wa Musnad Ahmad yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada juga Ithaful Khiratul Maharah bi Zawaidil Masanidil Asyarah milik Al-Hafidz Al-Busiri. Ya, jadi ini zawaidnya 10 musnad. Ya, ada banyak ya. Ini anak lupa ya apa aja, tapi ada 10 musnad yang dikerjakan zawaidnya, dilihat apa saja hadis-hadis yang tambahan atas Kutubus Sittahnya. Ya, ini kira-kira Kutubus Zawaid ya. Itu hadis kitab yang berisikan hadis-hadis yang menjadi kekhususan ya dari sebuah kitab atas kitab-kitab yang lain ya. Artinya adalah hadis yang dikeluarkan oleh kitab tersebut namun tidak dikeluarkan oleh kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, wallahu taala. Terakhir ya Kutubul Jawami. Ini kalau terakhir ya. Kutubul Jawami. Apa itu Kutubul Jawami? Ya, Kutubul Jawami amal muraduhu nafa wa tilkal kutubul lati. Ini bukan kitab jami' ya, beda lagi. Ini ada 2 ya. Kalau al-jami' itu kan kitab yang mengumpulkan dari semua bab ya, bab fikih maupun bab yang lainnya. Kalau ini al-jawami' beda lagi. Ya, jadi ini makna lain dari Kutubul Jawami', yaitu amal muraduhu nafa wa tilkal kutubul lati qasada musannifuha jam'al hadits nabawiyyah fiha mutlaqan. Jadi kitab yang mengumpulkan semua hadis yang ada. Ya, jadi seperti ensiklopedia hadis. Ya, mirip seperti ensiklopedia hadis. Jadi mengumpulkan semua hadis yang ada. Tapi dengan lengkap ya. Kalau tadi kan kalau Kutubul Atraf cuman potongan hadisnya aja. Kalau Kutubul Jawami enggak, hadisnya secara full ya, secara lengkap. Ya, nas hadisnya secara lengkap. Ya, jadi ini mengumpulkan semua hadis dari semua kitab-kitab yang ada. Ya, ini seperti ensiklopedia hadis. Ya, seperti Al-Jami'ul Kabir dan Al-Jami'ul Shaghir, keduanya milik Al-Imam As-Suyuti. Au jam'u hadis kutubin mukhassas, atau mengumpulkan hadis-hadis dari sebuah kitab, dari beberapa kitab yang tertentu. Misalnya mengumpulkan semua hadis yang ada dalam Kutubus Sittah, ya, atau semua hadis yang ada dalam Sahihain. Mirip seperti yang kita sudah bahas kemarin, ya, al-jam'u baina as-sahihain atau al-jam'u baina al-Kutubus Sittah, ini mirip ya. Nah, seperti contohnya Jami'ul Usul yang miliknya Ibnul Athir, yaitu mengumpulkan hadis-hadis Kutubus Sittah ya, ini udah kita bahas juga. Ada juga Jami'ul Masanid punya Ibnu Katsir mengumpulkan 10 ya, dari 10 kitab. Jadi ini semacam ensiklopedia hadis. Dan model penulisan ini terus berkembang bahkan sampai era sekarang. Ya, yang tadi Anda bilang ya. Jadi sampai sekarang model ensiklopedia hadis ini terus berkembang. Ya, bahkan sekarang di era digital sangat mudah ya mengumpulkan hadis-hadis yang ada dan direkam dalam digital sehingga mudah untuk dicari. Ya, bisa ada keywordnya, tinggal kita cari aja, itu mudah sekali. Ya, seperti Maktabah Syamilah ya, ada aplikasi yang namanya Maktabah Syamilah. Ini sebenarnya bukan hanya hadis aja, tapi ini kitab-kitab semua ya, ada kitab fikih, kitab akidah. Jadi seperti perpustakaan digital ya, perpustakaan digital yang namanya Maktabah Syamilah. Namun untuk mencari hadis pun ini bagus banget ya, Maktabah Syamilah ini untuk mencari hadis. Kita tinggal masukkan kata kuncinya saja, nanti dia akan keluar tuh semua teks yang mengandung kata kunci tersebut. Ini enak banget.
Ada juga Masyru' Jami' Khadimul Haramain. Nah, ini juga aplikasi, ini kalau ini khusus untuk hadis aja. Ini ada juga aplikasinya, bahkan ada webnya juga. Ya, ini untuk mempermudah untuk mencari hadis. Ya, dan juga ada aplikasi-aplikasi yang lainnya, ada Al-Kutubut Tis'ah, ada juga aplikasi-aplikasi yang lainnya yang juga menjadi ensiklopedia hadis yang mempermudah. Namun ya ini tentu saja nggak bisa sembarangan orang ya, harus orang yang paham mengenai setidaknya dasar-dasar ilmu hadis ya, sehingga sehingga mudah ya untuk mencarinya dan juga paham maksud-maksud dari aplikasi tersebut. Ya, Allah taala. Adapun contoh dari kitab Jawami ini ada Al-Jami'ul Kabir ya. Ya, yang juga dikenal dengan nama Jam'ul Jawami' yang dikarang oleh Al-Hafidz As-Suyuti. Beliau mengumpulkan semua hadis yang ada ketika itu ya, yang beliau tahu. Al-Hafidz As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah. Dia mengatakan As-Suyuti mengatakan hadza kitabun syarifun qasadtu fihi ila istifa ila haditsan nabawiyyah. Ini adalah kitab yang sangat agung, kata beliau. Yang aku maksudkan, aku bertujuan untuk mengumpulkan semua hadis-hadis Nabi SAW. Waqasamtu qismain, dan aku membagi hadis-hadisnya menjadi dua bagian. Yang pertama asuqu fihi lafdzal Mustafa sallallahu alaihi wasallam binassihi, thumma atba'u matan al-hadits bi dzikri man kharrajahu min al-a'immati ashabul kutub sittah mutabarrah dan sebagainya. Jadi ini bagian yang pertama tuh hadis qauli ya. Jadi yang bentuknya perkataan. Yang berkata bentuknya perkataan ya, yang bentuknya perkataan. Jadi beliau bagi dua, ada hadis yang bentuknya perkataan ya, kayak innamal a'malu binniyat, kemudian bunyal islamu ala khams, kemudian al halalu bayyin wal haram bayyin. Ini kan hadis-hadis yang bentuknya adalah lisan ya, atau perkataan ya, qaul, perkataan ya. Ada juga hadis-hadis yang bentuknya fi'li ya, yang ada perbuatan Nabi SAW di sana, atau yang mengandung keduanya, ada perkataan perbuatan, itu dimasukkan ke bagian yang kedua. Jadi pertama dibagi dua dulu. Ya, kemudian beliau menyebutkan, ya setelah menyebutkan hadisnya, beliau menyebutkan siapa saja yang mengeluarkan hadis tersebut. Ya, misalnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud, Ibnu Majah dan sebagainya. Oman rawi minas sahabat, dan juga siapa yang diriwayatkan oleh siapa sahabat yang meriwayatkan. Murattaban tartibal lugha ala harfil mu'jam mura'yan awwal al-kalimah sama ba'dah. Nah, kemudian dalam pembagian tersebut disebutkan hadisnya berurutan dengan huruful mu'jam, dengan abjad. Jadi awal hadisnya misalnya a innamal a'malu binniyat. Ini seperti kutubul atraf, tapi kalau kutubul atraf kan cuma ujung hadisnya aja, tapi ini semuanya. Disebutin semuanya. Ya, tapi urutannya sama, yaitu dengan abjad ya. Misalnya hadis-hadis yang diawal dengan huruf alif, kemudian ba, jim dan lain sebagainya. Kemudian di bagian yang kedua itu hadis-hadis yang bentuknya fi'li ya, yang ada perbuatan Nabi SAW. Ya. Murattiban ala masanid as-sahabah. Nah, kalau ini diurutkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis. Ya, qad qaddama sahabal asyara diawali dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian rotaba baqiyatan ala hurufil mu'jam, kemudian di lainnya diurutkan dengan huruful mu'jam. Memang urutan kitab ini agak ribet ya, oleh karenanya sebagian ulama membuat kembali atau mengulang kembali urutannya ya dengan yang lebih mudah ya, dengan yang lebih mudah. Karena kalau misalnya dibagi dua, ada yang perkataan perbuatan, ini ribet ya. Kita setiap mau cari hadis harus kita teliti dulu nih perkataan atau perbuatan, kemudian harus diteliti dulu siapa sahabat yang meriwayatkan hadis, ribet. Ya, karena para ulama ada yang mengulang kembali urutan kitab ini ya. Ada yang mengurutkan kembali kitab ini. Allah taala. Ini adalah Kutubul Jawami'. Ya, ini adalah model kitab terakhir yang kita bahas pada daurah kali ini. Ya, alhamdulillah dengan ini selesai pembahasan kita tentang Tauhidun Sunnah. Terakhir adalah penutup dan kesimpulan. Ya, ini adalah sedikit ya kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari selama 6 hari ya kemarin ya. Nah, yang pertama, ya poin yang pertama adalah perbedaan antara tadwin dengan tasnif. Perbedaan antara tadwin dengan tasnif. Kalau tadwin itu hanya pencatatan sunnah secara umum aja. Artinya mengumpulkan hadis kemudian menuliskannya dalam sebuah kitab, udah secara umum. Ya, tanpa adanya urutan. Adapun tasnif itu adalah penulisan sunnah, penulisan hadis dengan urutan. Ya, ada urutan bab. Ya, misalnya diurutkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis, atau diurutkan berdasarkan bab-bab fikih dan lain sebagainya. Intinya tasnif itu yang sudah ada urutan babnya. Adapun tadwin adalah secara mutlak aja.
Ya, karena tadwin itu berarti sudah dimulai semenjak Nabi SAW, semenjak zaman Nabi SAW. Para sahabat pun mereka mencatat sunnah, mereka mengumpulkan sunnah, mencatat dan mengumpulkan dan mencatat sunnah. Namun mereka belum tasnif, mereka belum menuliskan hadis, membuat kitab dengan ada urutan babnya. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa penulisan sunnah itu sudah dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW dan terus berlangsung sepanjang masa. Jadi kita sudah bahas ya bagaimana para sahabat pun di zaman Nabi SAW mereka sudah mulai menuliskan hadis. Ya meskipun di awal Islam sempat dilarang, tapi setelahnya dibolehkan dan dilakukan oleh para sahabat. Ya di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian juga Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain yang menuliskan sunnah. Dan begitu terusnya di setiap zamannya, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, abad ke-3, abad ke-4, ke-5, ke-6, terus sampai sepanjang masa selalu ada penulisan sunnah. Kemudian poin yang selanjutnya yang ketiga adalah bahwa sunnah adalah wahyu. Hadis adalah wahyu yang diamalkan sama seperti Al-Quran. Jadi wahyu bukan hanya Al-Quran aja, melainkan sunnah atau hadis Nabi SAW juga merupakan wahyu. Ya, dan wajib kita mengikuti hadis. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagaimana Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah, ikutilah hadis. Kemudian poin yang selanjutnya bahwa syubhat ahli bid'ah itu tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama, mungkin mereka menyelisihi sunnah dengan akal. Dan mereka mau menolak sunnah. Mereka nggak mau ngambil hadis. Ya, dengan akal-akal mereka. Ya, mereka mengatakan bahwa hadis tidak masuk akal. Mereka mengatakan bahwa hadis itu termasuk khabar ahad, hanya disampaikan oleh 1 perawi, 2 perawi aja. Mereka nggak mau menerima. Dan lain sebagainya. Dan kita sudah bahas bantahan-bantahan terhadap hal tersebut. Atau syubhat mereka terkait dengan celaan terhadap perawi sunnah. Ya, mereka nggak bisa mencela Rasulullah SAW. Ya, tapi mereka mencela perantara kita dengan Rasulullah SAW. Mereka mencela para sahabat. Sebagian mereka mengkafirkan para sahabat. Wal'iyadzubillah. Sebagian mereka mencela Abu Bakar, Umar. Ada yang mencela Abu Hurairah. Ya, dan lain sebagainya. Atau mencela ya, Imam Ahmad. Mencela Imam Bukhari dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Ya, ini adalah syubhat mereka. Atau yang ketiga syubhat mereka adalah dengan berdusta atas Nabi SAW. Membuat hadis-hadis palsu yang menyesatkan umat. Ya, menyesatkan umat ini adalah syubhat ahli bid'ah. Tidak terlepas dari 3 hal ini aja, ya, kata penulis. Kemudian poin yang selanjutnya ya ini counter dari poin yang sebelumnya adalah bahwa meskipun banyak sekali syubhat-syubhat ahli bid'ah, meskipun banyak sekali musuh-musuh sunnah yang mau menghancurkan Islam, namun selalu ada dan akan selalu ada ya, ulama-ulama sunnah, ulama-ulama hadis yang membebaskan umat dari belenggu kejahilan dan kesesatan. Ya, sebanyak apapun ulama-ulama, sebanyak apapun musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh hadis Nabi SAW, maka akan selalu ada ulama-ulama yang membela umat dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, memberikan pencerahan kepada umat Islam ya, dan membebaskan mereka dari belenggu kejahilan serta kesesatan. Nah, kemudian poin selanjutnya, usaha ulama dalam menjaga sunnah ya, ada 2 ya minimal. Yang pertama, mereka menghafalkan dan menyebarkan sunnah. Ya, menghafalkan dengan akal mereka, ya, menghafal dengan otak dan juga dengan hati, juga dengan tulisan. Dan mereka juga menyebarkan sunnah ya, dengan berbagai cara, ya, dengan menuliskan kitab, dengan membuat majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Dan juga usaha mereka diantaranya yang kedua adalah inovasi dalam karya sunnah. Ya, kita lihat bagaimana di setiap abadnya selalu ada model-model penulisan sunnah yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Ya, di awal-awal Islam misalnya kebutuhannya adalah untuk mengumpulkan hadis. Maka mereka membuat kitab musnad yang tujuannya mengumpulkan semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Kemudian di abad selanjutnya, di abad ketiga misalnya butuh hadis yang hanya meriwayatkan hadis yang sahih aja. Karena ketika itu banyak tersebar hadis-hadis palsu dan hadis-hadis lemah ya. Sehingga muncul model penulisan sahih. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan untuk belajar fikih. Dibuatlah kitab sunan. Dibuatlah kutubul ahkam. Kemudian ada kebutuhan untuk mengumpulkan hadis-hadis namun dengan ujung-ujungnya aja atau dengan potongan-potongannya aja, maka dibuatlah kitab atrof. Ada lagi kebutuhan untuk kutubuz zawaid dan lain sebagainya. Setiap zaman pasti ada kebutuhan dan akhirnya para ulama menjawab
kebutuhan tersebut dengan berinovasi, membuat model penulisan sunnah yang baru. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah bahwa sunnah terjaga. Ya, alhamdulillah. Dengan izin Allah, kemudian atas usaha-usaha para ulama kita, ya, di setiap zamannya sunnah ini terjaga sampai kepada kita. Bayangkan informasi yang umurnya adalah 1400 tahun lamanya masih asli sampai kepada kita. Kita masih bisa membaca hadis, kita masih bisa mengamalkan hadis. Ya, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas usaha para ulama-ulama kita. Dan akan selalu terjaga sampai hari kiamat. Ya. Karena akan selalu butuh orang terhadap sunnah. Kalau tidak ada hadis, maka orang tidak bisa beragama. Sedangkan Allah mewajibkan beragama untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Maka itu menunjukkan bahwa hadis akan selalu terjaga sampai hari kiamat. Dengan atau tanpa kita. Ya, mau kita malas-malasan, kayak mau bagaimanapun, kayak sunnah itu pasti akan terjaga. Dan itu sudah terbukti berabad-abad. Ya, sunnah itu terjaga. Pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi bagian dari para penjaga sunnah? Ya, karena sunnah pasti tertolong. Allah akan menolong agamanya. Dan itu adalah hal yang pasti. Namun pertanyaannya, maukah kita menjadi bagian dari penjagaan sunnah tersebut? Penjagaan Islam, penjagaan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau, maka kitalah yang mendapatkan kehormatan, ya, dan kemuliaan Islam. Dan kalau kita tidak mau, maka Islam tidak akan merugi. Ya, hadis pun tidak akan merugi karena akan ada orang-orang lain yang akan mengambil kesempatan tersebut dan menjadi para penjaga sunnah. Nah, selesailah pembahasan kitab ini dan kita tutup dengan sebuah hadis Nabi SAW yang setelah kita bacakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1920. Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadzalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan selalu ada, ya, sebuah golongan, sekelompok manusia dari umatku, kata Nabi SAW, zahirina 'alal haqq, yang mereka berada di atas kebenaran. Ya, menyampaikan kebenaran kepada manusia, menjelaskan kebenaran kepada manusia, menjaga sunnah, menjaga Islam. La yadurruhum man khadzalahum. Mereka tidak terpengaruh dengan siapa yang merendahkan mereka. Mereka tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat. Mereka tidak terpengaruh dengan ancaman-ancaman dari musuh-musuh Islam. Mereka tidak berpengaruh dengan semua itu. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sampai datangnya perintah Allah, sampai datangnya hari kiamat. Dan mereka pun dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan masih menolong agama Allah. Dalam keadaan di atas kebenaran. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi bagian dari golongan orang-orang tersebut, ya, yang menolong agama Allah dan menolong hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian daurah kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan maka ana minta maaf, maka itu dari Anda dan dari syaitan, dan jika ada kebenaran maka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup daurah kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana kembalikan kepada moderatornya. Jazakumullah khair Ustaz atas pemaparan materinya. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau langsung menyalakan mikrofon. Baik Ustaz, sudah ada dua pertanyaan masuk dari Pak Raffi Ramadan Sebat. Bismillah, assalamualaikum ilaikum. Ustaz, izin bertanya. Pertanyaan pertama, apakah kitab seperti Riyadhus Shalihin termasuk kitab tasmiyah hadis? Pertanyaan kedua, apakah ilmu tahqiq, tahrij, dan taklid masuk juga dalam ilmu hadis? Nah, barakallahu. Ini berarti pertanyaan yang selanjutnya ini, karena kan ada chat sebelumnya nih. Apa sah? Anda baca dulu ya. Apakah kitab hadis merupakan kitab Riyadhus Shalihin kitab tasmi'? Apa itu kitab tasmi'? Anda nggak tahu apa arti dari kitab tasmi' hadis. Oh, Anda nggak tahu. Anda baru pertama kali dengar istilah kitab tasmi' hadis. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang kedua, apakah ilmu tahqiq, takhrij, dan ta'liq masuk juga dalam ilmu hadis?
Ana nggak tahu nih. Ana yang tahu hanya istilah takhrij aja. Adapun tahqiq atau ta'liq Ana nggak tahu. Kalau tahqiq itu biasanya kalau di di kampus Ana itu tahqiq biasanya untuk mengautentikasi naskah-naskah hadis, naskah-naskah kitab. Ya misalnya tahqiq kitab Fathul Bari misalnya milik Ibnu Hajar, atau tahqiq kitab Riyadhus Shalihin deh, ya punya Imam Nawawi. Itu maknanya adalah jadi seorang peneliti, ya biasanya ini untuk keperluan tesis atau disertasi ya, seorang mahasiswa atau seorang peneliti biasanya beliau mencari naskah-naskah kuno dari atau naskah-naskah asli dari kitab tersebut. Ya misalnya kitab Riyadhus Shalihin itu dia mencari. Ya, nah ini biasanya nyari di luar negeri juga ada ya, kadang-kadang di Mesir, kadang-kadang di Eropa juga terkadang ya. Kemudian dia menuliskan kitab tersebut sebagaimana yang ada dalam naskah-naskah dan membandingkan antara naskah-naskah tersebut. Karena kadang beda naskah itu beda tulisan ya. Ada beberapa perbedaan lafaz ya, sedikit-sedikit ya perbedaan, maka dia meneliti ya, mana lafaz yang paling benar dan lain sebagainya. Kemudian nanti hasil dari penelitian tersebut dicetak dan menjadi kitab yang dicetak yang dibagikan ke masyarakat umum. Itu namanya tahqiq. Nah, ini biasanya dijadikan penelitian untuk keperluan tesis atau disertasi di kampus Ana biasanya. Itu namanya tahqiq. Adapun takhrij yang tadi ya, proses yang tadi Ana jelaskan. Adapun ta'liq Ana kurang paham. Ana baru pertama kali mendengar. Wallahu ta'ala. Nah, Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan dari Bu Ahda. Jazakumullahu khairan. Izin bertanya Ustadz, manakah yang lebih baik belajar fikih dan kitab-kitab fikih atau dari kitab Adilatil Ahkam? Apakah kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Nah, ini adalah ijtihad Ana, ini adalah pendapat pribadi Ana. Ya, pendapat pribadi Ana yang pertama, kalau misalnya antum merupakan orang yang punya banyak waktu untuk belajar ilmu fikih, ya kalau antum merupakan orang yang punya banyak waktu untuk belajar ilmu fikih, ya ilmu agama terutama ilmu fikih, maka Ana lebih sarankan antum untuk mempelajari fikih dari matan fikih, dari mazhab, ya dari mazhab. Antum belajar mazhab Syafi'i dulu, ya kemudian nanti dari kitab-kitab yang mukhtasar dulu, yang ringkas dulu, kemudian naik lagi ke kitab yang lebih besar dan lain sebagainya. Kemudian nanti antum mempelajari muqaranatul madzahib, ya antum perbandingan mazhab dan sebagainya. Itu kalau antum punya banyak waktu untuk belajar fikih, maka itu Ana sarankan. Namun kalau antum bukan merupakan orang yang punya banyak waktu untuk belajar fikih, ya artinya antum memang bukan yang takhusus di bidang tersebut, ya misalnya antum memang bukan thalibul ilm, antum seorang karyawan misalnya, atau bisnismen dan lain sebagainya, maka Ana lebih sarankan untuk belajar fikih dari kitab-kitab hadis, ya seperti Bulughul Maram dan lain sebagainya, karena itu lebih simpel, lebih mudah, dan juga lebih sesuai dengan dalil, ya lebih sesuai dengan dalil. Karena antum langsung belajar kepada dalil-dalilnya, langsung pada hadis-hadisnya. Dan Ana sarankan untuk mencari guru atau ustadz yang memang mumpuni di bidang fikih dan hadis, sehingga dia bisa menyimpulkan ya masalah-masalah fikih dari hadis-hadis yang dibahas. Ya, adapun kelebihan dan kekurangannya, maka tentu saja ya setiap cara itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun belajar fikih dari mazhab, ya itu kelebihannya antum akan lebih detail mempelajari fikih. Karena biasanya kalau lewat mazhab, maka masalah-masalah itu akan semakin banyak. Artinya semakin banyak masalah-masalah fikih yang dibahas. Ya, akan semakin detail ya masalah-masalah yang dibahas. Dan akan semakin tadarruj, akan semakin perlahan belajarnya. Ya, nggak langsung dihadapkan pada perbedaan mazhab, kemudian dihadapkan kepada dalil-dalil yang sangat banyak, ya enggak, tapi antum akan lebih tadarruj, ya. Adapun kekurangannya, ya kalau misalnya antum putus di tengah jalan bahaya, ya putus di tengah jalan bahaya, karena antum hanya mempelajari satu mazhab aja, akhirnya nanti antum malah taklid ke satu mazhab saja, sehingga tidak melihat kepada pendapat-pendapat para ulama dari mazhab-mazhab yang lainnya. Ya. Adapun belajar dari dengan kitab-kitab hadis, maka kebalikannya ya, kalau misalnya kelebihannya adalah antum bisa lebih melihat kepada hadis-hadis Nabi, dan ini lebih berkah insya Allah karena antum belajar langsung kepada hadis-hadis Nabi SAW, ya, dan akan lebih antum akan lebih tahu ya kenapa para ulama mengambil pendapat ini. Ya, kalau dari mazhab terkadang tidak disebutkan alasannya atau bahkan tidak disebutkan dalilnya bahkan. Ya. Tapi kalau antum belajar dari hadis langsung, antum tahu, oh kenapa sholat itu wajib misalnya, apa dalilnya misalnya, dan seperti itu.
Adapun kekurangannya terkadang ya sebagian pensyarah tidak menyebutkan semua pendapat-pendapat para ulama. Ya, tidak menyebutkan semua pendapat-pendapat para ulama, hanya yang beliau rojihkan saja. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Nah. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Dio Aditya Putra. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Jika kita ingin mendalami ilmu hadis, ilmu apa saja yang harus dipelajari terlebih dahulu? Jazakallah khairan. Nah, barakallahu fikum, seperti yang Anda sampaikan juga bahwa cabang-cabang ilmu hadis itu sangat banyak sekali. Namun setidaknya ada beberapa kitab yang Anda sarankan ya untuk mau mempelajari hadis dari awal. Yang pertama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini berisikan 40 sekian hadis ya. 42 hadis ya pilihan yang merupakan hadis-hadis yang dikategorikan sebagai jawami'ul kalim, hadis-hadis jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang singkat narasinya namun padat maknanya. Ini sangat bagus sekali untuk pemula mempelajari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kemudian lanjut ke kitab-kitab yang lainnya seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram dan sebagainya. Nah, kemudian ilmu lain yang harus dipelajari adalah ilmu mustalahul hadis, ilmu mustalahul hadis. Dan Ana sarankan untuk memulai dengan kitab Manzumah Al-Baiquniyah. Ya, Manzumah Al-Baiquniyah itu kitab yang ringkas, kecil sedikit ya. Hanya beberapa bait saja, itu mempelajari tentang ilmu mustalahul hadis. Kalau antum selesai, lanjut ke Nukhbatul Fikar yang dikarang oleh Ibnu Hajar, dan syarahnya yaitu Nuzhatun Nazar yang dikarang oleh Ibnu Hajar juga. Ya, dan sebagainya. Ya, kira-kira dua kitab itu dulu aja deh. Al-Arba'in An-Nawawiyah sama Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Ya, kira-kira itu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab ini. Maka telah berakhir sesi tanya jawab pada malam hari ini dan berakhir pula sesi daurah pada malam hari ini, sekaligus sesi terakhir dari Tadwini Sunnah. Sebelum ditutup, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fikum jami'an, terutama kepada Al-Ustadz Fatan Amin hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.